Depresi merupakan kondisi klinis sungguhan, sama seperti pilek atau flu. Kunci untuk memahami apakah seseorang mengalami depresi atau kesedihan yang cukup mendalam yaitu dengan mengetahui tingkat keseriusan dan frekuensi kemunculan perasaan atau gejalanya. Penanganan depresi untuk setiap orang tentu berbeda-beda, tetapi ada beberapa pendekatan yang lebih efektif. Dengan penanganan yang tepat, Anda bisa meredakan gejala depresi dan mengurangi dampaknya pada kualitas hidup. Dalam video ini akan dibahas mengenai cara mendiagnosis depresi. 1. Catat dan ikuti perkembangan perasaan Anda setiap hari selama 2 pekan. Jika Anda mengalami suasana hati yang muram, seperti kesedihan, dan kehilangan minat atau rasa bahagia terhadap hal-hal yang sebelumnya biasanya dinikmati, Anda mungkin mengalami depresi. Gejala-gejala ini muncul hampir sepanjang hari dan setiap hari selama minimal 2 pekan. Gejala-gejala seperti ini mungkin bertahan selama 2 pekan atau lebih, kemudian berhenti dan muncul kembali. Hal seperti ini disebut sebagai episode berulang, atau recurrent episode. Dalam kondisi seperti ini, gejala-gejala depresi lebih dari sekadar hari yang buruk. Gejala tersebut menjadi perubahan yang sangat signifikan pada suasana hati yang memengaruhi fungsi seseorang secara sosial atau dalam pekerjaan. Anda mungkin tidak pergi ke sekolah atau tempat kerja. Selain itu, perasaan-perasaan seperti ini membuat Anda kehilangan minat terhadap hobi atau aktivitas yang disukai, seperti permainan olahraga, kerajinan tangan, atau kunjungan ke rumah teman. Jika Anda pernah mengalami kejadian hidup yang besar, seperti kepergian anggota keluarga, Anda bisa menunjukkan banyak gejala depresif. Meskipun secara klinis Anda tidak mengalami depresi, konsultasikan kondisi yang ada dengan dokter atau terapis untuk menentukan apakah Anda mengalami lebih banyak gejala depresif daripada gejala yang muncul pada proses atau momen berduka yang normal. 2. Perhatikan adanya gejala-gejala depresi yang lain. Selain merasa sedih dan kehilangan minat, penderita depresi juga akan menunjukkan gejala-gejala lain hampir sepanjang hari, setiap hari selama setidaknya 2 pekan. Lihat daftar perasaan Anda selama 2 pekan terakhir dan periksa apakah Anda mengalami 3 atau lebih gejala-gejala tambahan sebagai berikut. Kehilangan nafsu makan atau penurunan berat badan secara signifikan, gangguan pada pola tidur, misalnya, tidak bisa tidur atau tidur terlalu lama, kelelahan atau kehilangan energi, peningkatan kegelisahan atau penurunan gerakan tubuh yang dapat terlihat oleh orang lain, munculnya perasaan tidak berharga atau perasaan bersalah yang berlebihan, adanya kesulitan berkonsentrasi atau ketidakmampuan untuk membuat keputusan, adanya pikiran tentang kematian atau bunuh diri yang berulang, dan percobaan atau rencana bunuh diri. 3. Segera cari bantuan jika terbersit keinginan bunuh diri. Jika Anda atau seseorang yang dikenal berniat untuk bunuh diri, segera cari bantuan dengan menghubungi 119 atau pergi ke unit gawat darurat rumah sakit. Anda tidak boleh mencoba menghilangkan pikiran-pikiran tersebut tanpa bantuan pihak profesional. 4. Bedakan antara depresi dan momen biru atau kesedihan. Momen atau kesedihan seperti ini merupakan rangkaian perasaan yang nyata dan mungkin dibawa oleh stres, perubahan besar dalam hidup, baik positif maupun negatif, dan bahkan cuaca. Kunci untuk membedakan antara depresi dan kesedihan adalah mengenali tingkat keseriusan dan frekuensi munculnya perasaan atau gejala yang ada. Jika Anda mengalami gejala depresi hampir setiap hari selama 2 pekan atau lebih, Anda mungkin menderita depresi. Kejadian besar dalam hidup, seperti kematian orang tersayang, dapat membawa gejala-gejala yang serupa dengan depresi. Namun, perbedaan signifikan yang bisa Anda lihat pada proses berduka adalah adanya kenangan positif mengenai sosok yang berpulang, dan Anda masih bisa mendapatkan kesenangan atau kebahagiaan dari aktivitas-aktivitas tertentu. Sementara itu, penderita depresi mengalami kesulitan untuk mendapatkan rasa bahagia ketika menjalani aktivitas-aktivitas normal. 5. Catat aktivitas yang sudah dilakukan dalam beberapa pekan terakhir. Buatlah daftar setiap kegiatan, dari mulai pergi ke tempat kerja atau menghadiri kelas hingga makan dan mandi. Amati apakah terdapat pola pada aktivitas-aktivitas yang dijalani. Selain itu, perhatikan apakah terdapat penurunan frekuensi aktivitas tertentu yang biasanya Anda lakukan dengan senang atau ikhlas. Gunakan daftar ini untuk mencari tahu apakah Anda pernah menunjukkan perilaku-perilaku berisiko. Orang-orang yang menderita depresi dapat melakukan hal-hal berisiko karena tidak lagi peduli terhadap konsekuensi dalam hidup,
dan membutuhkan bantuan orang lain untuk merawat diri mereka sendiri. Jika Anda mengalami depresi, ini dapat menjadi tugas yang sulit untuk diselesaikan. Jangan terburu-buru mengerjakannya, atau mintalah bantuan anggota keluarga atau teman yang bisa dipercaya untuk menulis daftar aktivitas Anda. 6. Tanyakan apakah orang lain melihat perbedaan pada suasana hati Anda. Bicaralah dengan anggota keluarga atau teman yang bisa dipercaya untuk mengetahui apakah mereka melihat perbedaan pada sikap atau tindakan Anda. Meskipun pengalaman pribadi seseorang merupakan hal yang paling penting, opini atau pendapat orang lain yang mengenal orang tersebut juga penting. Orang lain mungkin merasa bahwa Anda mudah menangis tanpa alasan atau tidak mampu melakukan hal-hal kecil seperti mandi. 7. Tanyakan kepada dokter apakah kondisi fisik Anda mendorong depresi yang dialami. Beberapa penyakit dapat menyebabkan gejala depresif, terutama penyakit yang berkaitan dengan tiroid atau bagian sistem hormon tubuh lainnya. Bicaralah kepada dokter untuk mengetahui apakah kondisi medis atau fisik yang Anda miliki berpengaruh atau mendorong timbulnya depresi. Beberapa kondisi medis, terutama kondisi kronis atau yang tidak bisa disembuhkan, berisiko membawa gejala-gejala depresif. Dalam situasi seperti ini, tujuan para ahli medis pada dasarnya adalah membantu penderitanya memahami sumber gejala depresif dan cara meredakan gejala tersebut. Terima kasih sudah mendukung channel ini. Jangan lupa like dan subscribe. Sampai jumpa.